Baik, dialog kita lanjutkan kembali. Di studio masih bersama dengan Wawan Hari Purwanto, Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara. Mas Wawan, Ya. ini tadi disampaikan bahwa sebetulnya masih ada sebagian kecil lah kita anggap ya, masyarakat yang mungkin kurang disiplin. Nah, alasannya apa? Bisa banyak, entah karena memang tingkat literasinya yang mungkin kurang, atau mungkin karena dasar keyakinan, atau apapun. Tapi intinya, mereka bisa menjadi pemicu bahaya di penyebaran wabah COVID-19 ini. Nah, dan pemerintah harus melakukan sesuatu kan. Nah, ini apa yang dilakukan? Artinya kan kalau kita bicara saat ini, ada hal-hal yang menurut pertimbangan banyak orang, ini masih dirasa kurang cukup untuk membuat masyarakat berdisiplin. Memang kita terus bekerja sama dengan Pemda-Pemda di mana mereka mengajukan PSBB untuk di wilayahnya, kemudian juga menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar ya, baik melalui sanksi denda maupun juga ada sanksi-sanksi ringan kayak push up dan sebagainya, maupun juga sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perlawanan terhadap petugas. Nah, ini semua kita terapkan untuk setidaknya kita ingin ada satu pembelajaran dan efek jerah kepada mereka. Dan memang ini tidak bisa ditangani semata-mata oleh pemerintah, akan tapi harus bersama-sama seluruh elemen masyarakat, termasuk melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan maupun juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Dan sekarang kita lihat memang ada perubahan-perubahan perilaku dari masyarakat yang juga mulailah merasakan bagaimana mereka mendisiplinkan diri termasuk keluarganya. Yang paling utama adalah konsistensi. Karena memang ada kejenuhan ya. Saya juga nyadari dari sebelah tempat yang saya juga kunjungi, mereka ada kejenuhan, kemudian juga mereka yang secara ekonomi memang mengharap dari hasil harian. Aktivitas sehari-hari. Ini memang berat bagi mereka. Maka kita juga dorong dari Pemda maupun juga Kemensos dan juga mereka yang dermawan untuk peduli terhadap ini. Dan kita juga bergeraklah untuk itu, baik bantuan sembako maupun juga makanan. Ya, itu memang sudah dilakukan, tapi tentu dengan banyak catatan sebetulnya. Tapi bagaimana membuat mereka ini supaya tetap berdisiplin mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kan itu persoalan lain sebetulnya. Betul. Memang disiplin di sini menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan sebuah negara yang bisa kita ambil contoh ya, seperti Taiwan, kemudian juga di Hong Kong ataupun juga di mana Singapura. Nah, Singapura ini menerapkan upaya-upaya keras yang justru yang meledak di sana di kalangan pekerja migran. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian di Korea Selatan juga melakukan disiplin ketat. Kita lihatlah contoh-contoh mereka yang sudah berhasil. Justru yang tidak berhasil itu mereka yang terus bergerak. Kayak misalnya di Italia itu bergerak dari utara ke selatan, wabahnya di utara, mereka bergerak ke selatan dengan maksud menghindari, ini malah menyebar. Dan banyak yang menjadi korban di Italia. Justru itu, maka ini yang mengapa kita melakukan langkah-langkah strik seperti itu, bukan kita lantas memerangi ajaran-ajaran agamanya, tidak, atau mendiskriminasi agama tertentu, tidak. Semuanya tetap kita dorong untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan harapan angka ini memang betul-betul bisa kita tekan. Karena apa? Kalau misalnya ini tidak terkendali, contoh Ekuador, luar biasa sampai pemerintahnya kewalahan dan bahkan menyatakan menyerah. Mayat-mayat juga tidak terurus di jalanan. Ini yang menjadikan kita pembelajaran supaya itu tidak terjadi di Indonesia. Dan Indonesia saat ini masih bagus ya dari sisi penanganan kalau kita lihat, dan kita serius lah untuk mengatasi itu, dan inovasi-inovasi baru dengan riset-riset yang kita lakukan dengan para virologi. Terus ini berusaha untuk menemukan serum-serum yang ampuh. Nah, itu semua adalah dukungan masyarakat juga perlu dari Nah ini Mas Wawan, tapi ada dua hal tadi yang saya catat. Ada upaya tegas dan ada upaya keras yang membuat pemerintah sebuah negara itu pada akhirnya berhasil melawan corona. Nah, tapi di sisi lain banyak yang menilai
pemerintah kita memang sudah banyak melakukan berbagai upaya, tapi ada yang menilai kurang tegas, ada juga yang menilai kurang keras, gitu. Makanya kemudian kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang berdisiplin. Nah, langkah selain yang sudah dilakukan sekarang ini, yang akan dilakukan pemerintah itu seperti apa menurut pertimbangan BIN sebaiknya? Ya kita akhirnya kalau mereka nggak disiplin memperpanjang PSBB dan juga menerapkan sanksi yang lebih ya. Dan ini tentu ada sesuatu yang dibayar ya, karena faktor sektor ekonomi yang terutama mereka yang tidak beruntung secara ekonomi karena bekerja harian dan juga PHK ini bisa memperpanjang masalah bagi mereka. Oleh karenanya kita sih tidak ingin semuanya berlarut-larut. Semakin kita berdisiplin maka dia akan terhindar dari masuk rumah sakit gitu ya. Karena pilih mana, diam di rumah atau masuk rumah sakit. Nah, kita lebih baik itulah. Memang kejenuhan ada, kita atasilah kejenuhan dengan kegiatan. Memang di sebelah tempat ada yang kurang keras, kurang tegas ada ya. Di sebelah perbatasan kami juga menerima laporan dari baik masyarakat maupun tim-tim kami yang terjun di sana itu. Tapi kita dorong pada mereka untuk evaluasi dan melakukan upaya-upaya yang lebih tegas lagi sehingga ini bisa mempercepat upaya-upaya penekanan angka itu. Kalau di satu sisi keras tapi di sisi lain hulunya tidak tegas ya sama juga menjadi lubang. Nah ini yang evaluasi itu akan terus kita lakukan dan saya yakin ya kalau itu bisa bareng-bareng dan kita tidak terus tubrukkan satu sama lain, bisa lebih cepat kita tertuntaskan. Soal alat yang itu tadi dikatakan sama Mas Wawan, yang nanti bisa langsung mendeteksi orang yang dalam jumlah banyak yang bisa dideteksi sekaligus, itu akan segera digunakan? Ya, akan segera digunakan dan kita sudah datang alat itu. Dan ini nanti kita akan sebar ke sejumlah wilayah, terutama wilayah-wilayah pandemi dan ini akan mempercepat pendeteksian dan proses penanganan. Ya, mohon maaf bagi mereka-mereka yang terpaksa juga dilakukan langkah-langkah untuk tindakan lebih lanjut ya, kita sama-sama harus menerima. Artinya gini, ini saya membayangkan ada seorang petugas yang menggunakan alat yang mungkin seperti helm atau kacamata, seperti helm gitu, terus kemudian dia akan berada di checkpoint yang ada sekarang, atau dia akan memasuki wilayah penduduk dan segala macam untuk melihat atau segala macam. Nanti akan masuk wilayah penduduk, terutama wilayah-wilayah yang pandemi atau wilayah-wilayah yang memang belum kesentuh misalnya seperti itu, kita untuk melakukan observasi. Meskipun itu zona hijau pun kita akan tetap masuk ya untuk melakukan observasi lebih cepat. Siapa tahu zona hijau sudah mulai ada yang kemasukan misalnya. Kemudian juga zona kuning dan zona merah itu menjadi prioritas. Ini semua untuk artinya kan gini Mas Wawan, ada yang positif terinfeksi, ada PDP, ada ODP, dan sekarang juga ada OTG. Dan saya rasa juga masih banyak masyarakat yang belum terdeteksi, tapi sebetulnya dia sudah terinfeksi. Memang itu terus kita kejar dan melakukan perburuan di sejumlah tempat, termasuk kemarin di KRL kan ada ya 3 orang yang ternyata sudah terinfeksi tanpa gejala. Makanya sempat kita amankan. Di lokasi-lokasi yang seperti inilah yang nanti diharapkan bisa lebih cepat kita menemukan dari saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi tapi tanpa gejala. Dan mudah-mudahan itu bisa mempercepat proses penanganan dan selanjutnya menekan angka untuk lebih cepat tertangani, karena dengan makin cepat tertangani maka persebaran itu rantainya bisa kita putus. Gitu. Pak Abdul Muti. Ya, Pak Rudi. Ya, ini salah satu hal yang menyebabkan wabah COVID-19 ini secara tren penambahan kasusnya nampaknya masih belum akan turun karena mobilitas masyarakat, dan kebetulan memang kita sekarang memasuki musim mudik meskipun sudah diimbau oleh pemerintah untuk bahkan dilarang untuk mudik, tapi faktanya masih banyak yang mudik. Gimana tanggapan Anda? Ya, sebagian saya dengar dari mereka yang mudik itu alasannya ekonomi,
Dan yang kedua memang ada alasan budaya ya. Kalau mudik menurut saya lebih banyak aspek budayanya daripada aspek agamanya. Mereka yang mudik karena alasan ekonomi itu mengatakan begini, saya ini sudah di Jakarta, tidak punya pekerjaan, tidak boleh keluar rumah. Sementara saya tidak boleh pulang dan tidak ada yang memberi saya kebutuhan hidup. Nah, kalau saya di rumah, paling tidak kan saya tidak perlu kontrak. Saya bisa mengerjakan sesuatu di rumah, mungkin masih punya ladang ala kadarnya dan sebagainya. Nah, karena itu maka kemudian mereka yang punya alasan ini memang pada akhirnya memilih pulang dengan pertimbangan bahwa mereka akan bisa lebih survive ketika berada di kampung halaman. Nah, saya kira ini juga perlu juga memang menjadi pertimbangan dari pemerintah. Ya. Karena yang disebut misalnya bantuan-bantuan itu ternyata juga sekarang sebagian besarnya belum diterima oleh masyarakat. Nah, yang kedua, ini yang alasan kultural memang. Alasan kultural itu tadi disampaikan oleh Mas Rudi dan juga kalau kita lihat realitasnya, mudik ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama tertentu, khususnya ajaran agama Islam. Ini peristiwa kultural yang memang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun memang dimensi keagamannya sangat kuat karena masyarakat melaksanakan mudik itu pada saat Idul Fitri. Tidak disebut mudik kalau mereka misalnya pulang pada saat Idul Adha. Walaupun sebenarnya masyarakat di daerah tertentu itu juga mudik tidak selalu pada Idul Fitri. Di masyarakat Jawa Tengah, di daerah sekitar Klaten, Solo, sebagian Jogja juga itu mereka lebih sering pulang mudiknya itu pada menjelang Ramadan. Kemudian mereka nyadran, berziarah ke makam orang tua, dan kemudian melakukan pertemuan keluarga. Saudara-saudara kita yang di Madura itu mudiknya biasanya pada saat Idul Adha, bukan pada saat Idul Fitri. Pada saat Idul Adha itulah mereka pulang, dan kalau kita lihat dari sisi ajaran agama Islam, memang Idul Adha itu justru lebih mendapatkan penekanan daripada Idul Fitri. Misalnya kalau kita tinjau dari sisi syariat, kita itu diharamkan berpuasa pada saat Idul Fitri itu hanya pada 1 Syawal saja. Tetapi 2 Syawal itu sudah boleh berpuasa. Sudah boleh kita berpuasa kembali dan melaksanakan ibadah dan kegiatan yang lainnya. Baik. Tapi pada saat Idul Adha, kita itu diharamkan berpuasa itu 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 3 hari Tasyrik. Sehingga masyarakat itu memang lebih banyak merayakan hari raya itu pada saat Idul Adha, bukan pada saat Idul Fitri. Baik, Pak. Karena itu maka secara kultural memang persoalan ini harus dilihat sebagai bagian dari bagaimana budaya masyarakat itu. Dan soal mudik, sekali lagi tadi disampaikan oleh Mas Rudi, memang ini bukan persoalan agama tertentu, ini adalah budaya masyarakat Indonesia. Dan ini bukan hanya orang Jawa, tapi juga banyak saudara-saudara kita yang dari luar Jawa juga melakukan itu, sehingga mudiknya tidak hanya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan sekitarnya, tapi juga ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi dan sebagainya. Jadi mudik ini lebih kompleks. Ya, singkat saja Pak, artinya sebetulnya pertama tokoh agama dan tokoh masyarakat itu harus meyakinkan masyarakat bahwa mudik itu bukanlah sebuah ritual agama, dan yang kedua peran mereka sebetulnya dalam upaya memerangi wabah COVID-19 ini harusnya seperti apa? Ya, memang komunikasi itu penting ya. Dan cara-cara yang selama ini dipakai memang menurut saya perlu terus-menerus ditingkatkan. Sebenarnya memang sangat disayangkan kalau kita harus pakai pendekatan hukum dan corporal punishment seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Saya kira memang itu semaksimal mungkin bisa kita hindari. Baik. Tetapi kalau memang kita tidak punya pilihan lain demi keselamatan bersama, ya itu bisa menjadi opsi terakhir. Tapi yang penting kita lakukan bersama-sama adalah bagaimana kita membangun kesadaran kolektif dengan komunikasi yang lebih intensif. Tidak hanya tugas pemerintah ini tugas masyarakat secara keseluruhan. Kalau
dikaitkan dengan undang-undang dasar, ya ini bagian dari kita membela negara gitu. Baik. Dan membela negara itu ya tidak harus selalu dengan senjata. Baik. Menciptakan kehidupan sosial yang aman itu bagian dari kita membela negara, dan bagaimana kita mendukung agar situasi wabah COVID ini bisa segera teratasi, itu juga bagian dari tugas kita menjalankan ajaran agama. Baik. Karena di antara ajaran agama, khususnya agama Islam yang saya yakini, Pak Abdul itu Muti mengajarkan agar kita ini memilih sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari sesuatu yang mendatangkan mafsadat. Baik, Pak Abdul Muti, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Oke, Pak Wawan, singkat saja. Ya. Apakah Anda masih yakin pemodelan yang dibikin oleh BIN itu masih sesuai dengan kondisi saat ini? Iya, karena kita selalu mengupdate data yang ada dan kita tetap berupaya supaya kondisi-kondisi ini yang bisa diatasi secara segera bisa diatasi. Kecuali mungkin disiplin masyarakat justru semakin buruk. Ya, Baik. kalau disiplin masyarakat makin buruk kan berarti literasi yang terus harus digenjot. Nah, Baik. makanya lewat hal-hal seperti ini kita memberikan literasi publik supaya mereka lebih paham mengenai apa perlunya disiplin itu. Mas Wawan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talks. Sama-sama. Pemirsa, dialog tadi juga mengakhiri perjumpaan kita di Good Morning Jakarta hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudian Danu undur diri.